kita akan belajar praktikum tentang suction, di mana suction ini adalah banyak kita gunakan pada pasien-pasien yang mengalami gangguan, yaitu salah satunya adalah penumpukan sekret atau lendir di saluran pernafasan. Nah, pada kegiatan suction ini nanti kita akan perlihatkan apa saja bahan dan juga alat yang akan kita gunakan untuk praktikum. Nah, bisa kita tunjukkan di sini teman-teman, ini ada alat yang akan kita gunakan yaitu suction ya, dimana nanti kita cek dulu di suction ini ada cairan yang nanti akan kita gunakan. Sebelum kita menggunakan alat ini, cairan harus kita pastikan bahwasanya sudah ada ya. Kemudian yang kedua, alat berikutnya adalah ini ada handscoon ya, ini ada handscoon yang bersih. Kemudian nanti di dalam bak ini kita ada kasa, di mana kasa ini kita gunakan untuk nanti mengantisipasi jika ada sekret yang keluar lewat mulut sehingga nanti tidak berceceran kemana-mana. Kemudian yang berikutnya nanti juga ada kanul ya, kanul ini yang akan kita gunakan untuk nanti kita suction, kita hubungkan dengan alat. Kemudian ada perlak, kemudian ada bengkok, dan juga ada kom ya untuk mengecek ya kalau kita nanti mau suction alatnya berfungsi atau belum, bisa kita gunakan. Kemudian ada cairan NaCl yang nanti akan kita gunakan untuk mengecek juga. Kemudian sebelum kita masuk ke pasien, jangan lupa teman-teman kita melakukan yang pertama adalah kita pastikan dulu data dari pasien ini sudah sesuai ya. Pastikan nanti untuk nama, rekam medik dan juga terkait dengan identitas sudah sesuai ya. Oke, sebelum kita melakukan tindakan untuk suction, kita pertama kali adalah melakukan cuci tangan terlebih dahulu untuk menjaga kebersihan dari tangan kita. Oke, kita bisa melakukan cuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan ya. Oke. Cuci tangan sela-selanya, jangan lupa ujung telapak. Oke. Jika sudah, kita keringkan ya dengan handuk. Oke, setelah itu kita ke pasien. Oke, kita bisa ke pasien ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini pasien kita, ini adalah pasien Tuan J ya, yang dimana ini pasien kita mengalami gangguan pada pernafasan, yang mana di situ ada penumpukan lendir. Untuk bisa melakukan suction, pertama-tama ya teman-teman, jangan lupa sebelum kita masuk di pasien ya, kita persiapkan dulu, posisikan pasien ya. Posisikan pasien terlebih dahulu ya, posisikan pasien dulu ya, biar pasien agak nyaman ya, sedikit agak ditegakkan. Oke, sudah cukup. Nah, setelah itu, nah kemudian teman-teman kita cek ya untuk oksigen, kita naikkan menjadi 5 liter per menit ya. Oke, menjadi 5 liter per menit. Oke, kemudian kita pasang perlak teman-teman ya, kita pasang perlak supaya nanti ketika kita suction, jika ada lendir yang dia berceceran, dia tidak akan masuk atau mengotori daripada baju pasien ya. Setelah itu kita ya masukkan atau sambungkan daripada tanggulnya yang akan kita gunakan. Oke, sudah ready ya. Oke, kita persiapkan sudah. Kemudian teman-teman jangan lupa ya, sebelum nanti kita melakukan suction, dekatkan alat-alat yang dibutuhkan ya. Oke, dekatkan di dekat pasien semuanya. Oke, dekatkan ke pasien. Kemudian jangan lupa kita gunakan handscoon ya. Kita gunakan handscoon yang bersih. Kemudian kita turunkan ya oksigennya menjadi 2 liter per menit. Oke, sudah. Setelah itu jangan lupa kita pastikan sebelum kita ke pasien, cek dulu alatnya ya. Kita isi komnya dengan cairan NaCl sedikit. Oke, cukup.
Setelah itu kita nyalakan alat, ya. Kita cek apakah alat berfungsi dengan baik atau tidak, ya. Ya, ini alat berfungsi dengan baik ya teman-teman. Oke, kita matikan sebentar. Nah, setelah alat kita pastikan berfungsi dengan baik, ya, baru kita menuju ke pasien. Pastikan untuk selang atau selang oksigen, pasien harus dilepas terlebih dahulu supaya nanti pasien tidak merasa sakit, ya. Oke, selang sudah kita lepas, kemudian kita nyalakan. Oke, permisi Bapak, ini saya lakukan suction ya. Oke, masukkan selang karbonnya sepanjang kurang lebih 10 cm. Kemudian sambil kita putar, ya. Nah, oke, sudah masuk. Oke, kita bilas dengan NaCl. Oke, kita ulangi lagi, ya. Masukkan lagi selang sepanjang kurang lebih 10 cm sambil kita putar. Oke, sudah. Oke, kita bilas lagi. Oke, kita kasih kesempatan pasien untuk bernafas dulu. Bapak, bagaimana perasaannya? Apakah sudah agak lega, ya? Ini harapannya nanti setelah kita suction ini jauh lebih lega. Kita bisa ulangi lagi untuk melakukan suction di area hidung yang sebelah kanan sampai pasien benar-benar lendirnya hilang, ya. Oke, sambil sedikit kita buka dan kita tarik lagi. Oke. Oke, kemudian satu kali lagi kita ulangi untuk yang hidung area yang kiri, ya. Oke, masukkan kurang lebih 10 cm, kurang lebih 10 detik, ya. Oke, sudah. Oke, ya. Oke, kita matikan alat, ya. Sudah. Kita sudah selesai. Kemudian kita bersihkan mulut dari pasien, ya, supaya untuk sekret-sekret tadi yang ada atau mungkin ada lendir yang di mulut bisa hilang atau bersih, ya. Oke, sudah. Setelah itu kita naikkan lagi, ya. Yang tadi 2 jadi 5 lagi. Kemudian kita pasangkan kembali selangnya untuk oksigen pasien supaya pasien bisa bernafas dengan baik lagi. Oke, sudah. Ini ya, selesai. Setelah itu kita paskan dulu posisinya, jangan sampai nanti pasien tidak merasa nyaman saat dilakukan pemasangan selang. Oke, sudah. Habis itu kita rapikan alatnya, ya, kembalikan lagi ke posisi semula. Kita kembalikan, ya. Setelah kita kembalikan, kemudian atur oksigen sesuai dengan kebutuhan yang tadi sudah diinstruksikan oleh tim dokter. Yang ini kita kembalikan tadi 2, ya, kita kembalikan lagi 2 dan sudah. Oke, kemudian rapikan kembali pasien ke posisi semula dan kita lakukan tahap terminasi. Oke Bapak, ini sudah kita lakukan suction. Bagaimana perasaannya? Sudah jauh lebih lega, ya. Nanti sekitar 2 jam lagi saya akan kembali untuk observasi untuk mengecek apakah lendir yang ada di saluran pernafasan Bapak masih berproduksi dengan banyak atau mungkin sudah tidak terlalu banyak. Nanti jika lendirnya masih berproduksi banyak, nanti kita akan kembali lakukan suction supaya nanti Bapak tidak terganggu untuk bernafas, ya. Ya, terima kasih. Semoga bisa istirahat dengan nyaman. Saya kembali ke ruang anesthesia. Jika ada apa-apa bisa pencet bel yang ada di sebelah Bapak. Terima kasih. Nah, kemudian kita lepas handscoon, ya. Kita lepas handscoon, kita cuci tangan, ya. Oke, setelah kita cuci tangan, kita lakukan dokumentasi sesuai dengan yang telah kita lakukan tadi. Demikian tadi untuk kegiatan suction kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.